Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya, nama Bapak Muhammad Rizky Sumantri. Di sini Bapak sebagai guru pengajar mata pelajaran pengelasan. Sebelumnya ada yang sudah mengenal Bapak? Belum ya? Belum ya, karena ini juga pelajaran pertama kali, jadi Bapak perkenalan dulu. Perkenalkan, nama Bapak Muhammad Rizky Sumantri. Di sini sebagai guru pengajar kalian ya. Dan juga Bapak belum kenal dengan kalian, tapi terlebih dahulu kita melaksanakan doa agar mendapatkan berkah untuk ilmu hari ini ya. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Baiklah, di kelas ini ada absennya tidak? Ada Pak. Apa? Pak, izin kemana Pak? Pak, izin WC sebentar. Oh iya. Baik, ini kelas teknik perkendaraan ringan ya. Ya. Baiklah. Pertama, Abdi Pratama. Saya Pak. Boleh pinjam penanya? Ya. Pak, izin WC Pak. WC. Ya. Jangan lama ya. Oke. Abdi Pratama tadi ada ya? Di Papadila. Irfan Pratama. Ayo Pak. Roy Masari. Ahmad Suparmin. Ayo Pak. Faizul Karaka. Ade Dwi. Arya Gunawan. Ayo Pak. Tulistiani. Ahmad Rehan. Ayo Pak. Marwa. Rohima. Rajab Al-Badri. Ada Pak. Izin tadi Pak. Kita ada Pak. Iya, iya Pak. Musti Dama. Ada Pak. Rega Mariona. WC. Oh. Baik. Siapa yang tidak masuk hari ini? Akbar Polri Pak. Akbar Sekolah tinggi Pak. Oh, absen 30 ini ya. Iya Pak. Terangannya? Sakit Pak. Sakit. Yo. Meski pelatih sakit Pak. Meski Pratiwi. Tolong. Baik, sebelum ini selesai, ada yang tahu tentang
ya. Yang di daerah rumahnya ada pengrajin gelas, kira-kira sudah pernah melihat tata cara pengelasan? Ya. Jadi bagaimana buktinya apa? Menurut kamu tentang pengelasan itu? Menurut saya pengelasan itu penggabungan dua benda kerja Pak, menggunakan alat las atau elektroda yang disambungkan sehingga menjadi suatu produk Pak. Benar. Jadi las itu adalah sebuah proses penyambungan dari antara elektroda dan benda kerja tersebut. Silakan. Jadi materi kita pada pertama kali ini yaitu pengelasan dengan oksiasetil. Jadi pengelasan oksiasetil itu adalah proses pengelasan secara manual dengan pemanasan permukaan logam yang akan dilas atau disambung sampai mencair oleh nyala gas asetil melalui pembakaran C2H2 dengan gas CO2 dengan atau tanpa logam pengisi. Jadi pengelasan itu adalah pemanasan permukaan logam yang akan dilas atau disambung itu sampai mencair. Jadi dilakukan penyambungan pengelasan ini. Selanjutnya, untuk memperoleh nyala pembakaran yang baik itu perlu pengaturan campuran gas yang dibakar. Jadi sebelum lebih jauh pengaturan campuran gas yang dibakar itu di sini kita memerlukan gas O2 dan CO2. Karena di sini itu adalah salah satu komponen yang akan digunakan pada las asetil tersebut. Selanjutnya, jika jumlah gas O2 ditambah, maka akan dihasilkan suhu yang sangat tinggi, lebih tinggi daripada suhu lembur baja atau metal lainnya, sehingga dalam waktu sekejap mampu mencairkan logam tersebut yang cukup tebal. Nyala oksiasetil. Dalam proses ini itu digunakan campuran gas oksigen dengan gas asetil. Suhu nyalanya bisa mencapai 3.500 derajat Celcius. Pengelasan ini bisa dilakukan dengan atau tanpa logam pengisi. Oksigen berasal dari proses hidrolisa atau pencairan udara. Oksigen disimpan dalam silinder baja pada tekanan 14 PA. Jadi ada yang tahu tidak oksigen ini disimpan dalam mana? Di mana? Dalam tabung ya. Lalu ada gas asetil atau C2H2. Itu dihasilkan oleh reaksi kalsium karbida dengan air dan dengan reaksi sebagai berikut. Yang dimana gas asetil ini dihasilkan itu dari kalsium karbida C2 plus AH2O, yang dimana itu menjadi CA2OH CaOH2 plus C2H2, yang dimana kalsium karbida, air, kapur proton atau karbit dan jadilah gas asetil. Jadi peralatan gas oksiasetil itu juga ada beberapa. Yang pertama itu tabung gas yang fungsinya untuk menyimpan gas di dalam tabung.
Selanjutnya katup tabung. Katup tabung ini berfungsi untuk sebagai tempat keluarnya gas tersebut pada tabung. Regulator yaitu untuk sebagai tempat, sebagai alat untuk membuka atau mengatur tekanan gas. Selanjutnya selang gas yang berfungsi untuk mengalirkan gas dari tabung ke tempat yang ingin digunakan. Nah, selanjutnya tos atau pembakar, lalu pemantik api las. Nah, pada nyala gas oksi asiteren itu terdapat tiga nyala jenis, yaitu pertama nyala netral, nyala karbonasi, dan nyala oksidasi. Ada yang bisa menjelaskan apa itu nyala netral, nyala karbonasi, dan nyala oksidasi? Silakan. Kira-kira? Nyala netral apinya berwarna merah, Pak. Nah, kalau nyala karbonasi? Kalau nyala karbonasi apinya berwarna hijau, berwarna biru. Kalau oksidasi? Kalau oksidasi sama berwarna biru, Pak. Hanya saja oksidasi sudah ditambah dengan oksigen. Kalau karbonasi masih belum menggunakan oksigen, Pak. Belum menggunakan oksigen. Nah, jadi nyala netral itu nyala pertama kali api saat dihidupkan gas lalu ditambah pemantik api. Jadi belum ditambah oksigen ataupun gas. Nyala karbonasi ini setelah nyala netral itu kita mengatur tekanan gas agar mendapatkan nyala oksidasi ini. Jadi diatur dulu terlebih dahulu untuk mendapatkan tekanan nyala, tekanan gas, lalu dapatlah nyala oksidasi, yang dimana ini sudah tercampurnya oksigen dan CO2, yang dimana itu menjadi nyala oksidasi. Nah, ini adalah contoh gambar dari nyala netral, yang dimana ini ujung pembakar tadi campuran asiteren masuk dan menjadi nyala netral. Ini apinya cenderung lebih biasa, lebih bulat. Kerucut menyala C2H2 plus O2 dengan 2CO plus H2. Jadi seluruh pengeluarannya ini terdapat, ini sebenarnya ada seperti macam ada api di dalam dan juga api di luar. Paham tidak maksudnya? Jadi maksudnya api dalam api luar ini, api itu belum terlalu menerjang kuat, jadi masih netral. Seluruh pengeluaran ini ada 2CO C0 plus 2 dengan 2CO2, 2H2 plus O2 dengan 2H2O. Ini suhu yang didapatkan itu bisa mencapai 3.500 derajat Celcius sampai dengan 1.275 derajat Celcius. Selanjutnya ini tadi jelasan dari nyala api tiga jenis tadi ya. Jadi nyala netral dan suhu yang dicapai pada ujung pembakar itu yang digambar. Nyala karbonasi terjadi apabila terdapat kelebihan asiteren pada nyala akan dijumpai tiga daerah di mana ada kerucut nyala dan seluruh luar akan terdapat kerucut antara yang berwarna putih-putihan. Nyala jenis ini digunakan untuk pengelasan logam model nikel, berbagai jenis baja dan macam bahan keras non ferrous. Jadi
sebenarnya kalian belum akan mengenal lebih jauh tentang nyala api ini, yang dimana ini kita akan tahu saat kita melakukan praktik yang kita akan lakukan 2 pertemuan selanjutnya. Ini adalah nyala api karburasi yang dimana ini belum mendapatkan tegangan yang pas dari gas dan api, masih belum normal. Selanjutnya nyala oksidasi adalah apabila terdapat kelebihan gas oksigen, nyala mirip dengan nyala netral, hanya kerucut nyala bagian dalam lebih pendek dan selubung luar lebih jelas warnanya. Nyala oksidasi digunakan untuk pengelasan kuningan dan perunggu. Ini adalah nyala oksidasi, berbeda dengan nyala karburasi, yang dimana nyala oksidasi ini cenderung lebih kecil, walaupun dia masih ukurannya kuat. Pemakaian jenis las ini misalnya untuk keperluan pengelasan produksi, kerja lapangan dan reparasi. Umumnya las asetalit sangat baik untuk mengelas banyak karbon, terutama yang berbentuk lembaran-lembaran pipa berdinding tipis. Nah, kenapa las asetalit lebih worth it daripada las ACMW? Ada yang bisa menjelaskan? Belum tahu ya. Jadi yang dimana gas asetalit ini lebih worth it karena dia menggunakan api yang suhunya dapat diatur, tekanan suhunya. Kalau las SMAW itu dia menggunakan elektroda yang dimana itu panasnya melebihi dari las asetalit ini. Kan kalau las asetalit ini ada bantuan peleleh. Kalau di SMAW itu menggunakan elektroda. Jadi itulah yang menyebabkan gas asetalit ini lebih bagus dibanding SMAW untuk pengelasan pipa dan lembaran-lembaran besi yang cenderung tipis. Ini adalah contoh alat utama dari las asetalit, yang mana di sini ada tabung oksigen, ini ada regulator, satu silinder, mengatur tekanan gas, aliran nyala gas itu ada selang. Selanjutnya ini mengukur tekanan, satu tangki pengatur asetalit, silinder asetalit. Ini adalah 2 tabung berbeda dengan ukuran berbeda pula. Yang dimana tabung oksigen ini cenderung lebih tinggi, itu berada di ukuran 1,4 m, 1,4 meter, dan ukuran gas itu tabung oksigen itu 1 meter. Alat-alat utama las asetalit, di mana tabung gas berfungsi untuk menampung gas atau gas cair dalam kondisi bertekanan. Umumnya tabung gas dibuat dari baja, tetapi sekarang ini sudah banyak tabung gas yang terbuat dari paduan aluminium. Tabung gas tersedia dalam bentuk beragam, mulai berukuran kecil hingga besar. Ini adalah kode warna tabung. Kode warna tabung untuk gas. Jadi di jenis gas oksigen itu kode warna tabungnya adalah warna biru. Kalau asetalit lebih kuning, argon hitam dengan strip putih. Untuk udara itu hitam, hidrogen hijau tua, gas bahan bakar merah.
Jadi ini harus diingat ya, penting soalnya. Kalau untuk yang di rumah sakit itu tahu nggak kalian itu tabung apa? Jadi warna biru kan? Generator asitelen. Jadi membuat gas asitelen itu dapat dibuat dengan cara sederhana, yaitu dengan mencampur karbit dan air, lalu didiamkan hingga 4 menit. Selanjutnya ada dua macam generator asitelen, yaitu generator asitelen sistem tetes dan generator asitelen sistem celup. Nah, ini adalah contoh generator asitelen sistem celup, yang mana ini adalah tabung, lalu ada ruang karbit, di sini ada karbit, ini ada manometer, ruang gas, karbit jatuh. Ini adalah contoh dari karbit jatuh. Jadi ini kan ada satu karbit, lalu dimasukkan ke sini, lalu dimasukkan ke dalam, diturunkan ke dalam tabung ini yang berisi air. Di sini ada ruang air, ini pengaduk, lalu jadilah asitelen, dinaikkan ke rak, ada kunci air, gas keluar, ada kartu pengaman. Itu proses dari pembuatan dari generator asitelen. Selanjutnya ada ini generator sistem tetes, bagaimana di bagian situ ada resor, air, ruang gas, pipa pengaman, pembersih gas, pembersih air, laci karbit. Jadi dimana karbit ini dimasukkan ke dalam laci dulu pertama, masukkan ke dalam laci, lalu air ini menetes melalui resor dan dinaikkan ke dalam tabung ini, lalu keluar ke pembersih gas. Kamera sensor. Lanjut. Selanjutnya kita nonton video dulu sebentar untuk mengetahui lebih jauh tentang gas asitelen ini. Ya, jadi beginilah kira-kira dari pembahasan asitelen, di mana aki itu mengarahkan kepada bahan untuk dinyalakan, lalu dicairkan terhadap alat bahan untuk disambungkan kembali ke generator. Jadi begitulah kira-kira ya. Ada yang bisa ditanyakan untuk materi ini? Cukup. Jadi
tujuan dari kelas asetilin ini adalah jadi kesimpulannya adalah pemulasan secara manual dengan pemanasan permukaan logam yang akan dilas. Nah, jadi permukaan logam itu dipanaskan sampai mencair oleh nyala gas asetilin melalui pemaparan C2H2 dengan gas O2 dengan atau tanpa logam pengisi. Jadi mungkin sekian materi hari ini. Kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Baiklah, apakah paham sampai di sini kalian ya? Kalau paham, kita akan persiapan untuk melakukan praktik mata pelajaran ini ya. Baiklah, sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, baiknya kita berdoa untuk berterima kasih dan memanjatkan syukur kepada Tuhan kita. Berdoa menurut agama masing-masing. Mulai. Selesai. Baiklah, sekian untuk pelajaran hari ini. Akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.